warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah anak-anak ibu sekalian, kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Karena di pagi ini kita akan belajar melanjutkan materi pada buku tematik 2D. Pelajaran selanjutnya. Adik-adik, sudah siapkan untuk mengikuti ujian penilaian akhir semester Senin depan? Pastinya sudah siap ya. Apa sih yang harus dipersiapkan? Latihan di rumah. Belajar banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak berlatih, dan menghafal. Ya adik-adik ya, jangan lupa supaya ketika kalian menjawab pertanyaan nanti, kalian bisa cepat mengerjakannya. Intinya, syaratnya adalah belajar, konsentrasi, fokus. Jangan banyak bermain. Setelah nanti selesai ujian, baru adik-adik puas-puasin bermain. Silakan, karena hari libur sekolah. Adik-adik semuanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Doanya surat Al-Fatihah dan doa pembuka hati. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik semuanya yang ibu sayangi, yang baik hatinya, penyayang sama orang tua, rajin membantu, dan rajin belajar. Kita lanjutkan pelajaran kita, buku tematik 2D di halaman 71, yaitu pembelajaran ke-6. Adik-adik di sini akan belajar tentang menceritakan isi teks dan menulis laporan hasil pengamatan tentang cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian muatan PPKN menyebutkan manfaat hidup bersatu dan akibat tidak hidup bersatu di sekolah. Yang terakhir, menentukan bangun datar, selanjutnya pada pola barisan bangun datar. Nah, adik-adik, yang pertama muatan bahasa. Sebelum adik-adik ingin menceritakan isi teks dalam bacaan, itu artinya adik-adik harus membaca dan memahami isi teks tersebut terlebih dahulu. Coba adik-adik dengarkan teks bacaan di halaman 71. Perhatikan tanda baca, intonasi berikut ini. Teman-teman Nina bermain di rumah Nina. Ada Deli, Lani, Mary, dan Made. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, dan agama. Semua bermain bersama dengan rukun. Sikap Nina dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dan persatuan dalam bermain. Persatuan ketika bermain sangat bermanfaat. Misalnya, permainan menjadi lebih menyenangkan. Sebaliknya, sikap tidak bersatu dapat menyebabkan pertengkaran. Nah, setelah adik-adik mendengarkan teks bacaan tersebut, coba tuliskan manfaat lain dari sikap bersatu. Sikap bersatu manfaatnya yaitu permainan menjadi lebih menyenangkan. Selain menyenangkan apa saja. Kemudian tuliskan pula contoh lain akibat jika tidak bersatu. Kebalikan dari tidak menyenangkan adalah dapat menyebabkan pertengkaran. Paham ya adik-adik? Misalkan adik-adik ketika bermain di rumah, ketika tidak mau saling berbagi, maka teman yang lain tidak akan bisa ikut bermain bersama. Maka dari itu, berbagilah dengan
teman kalian. Bermain bersama. Ada manfaatnya ketika kita berbuat baik, maka balasannya pun akan baik. Tetapi ketika kita berbuat buruk, maka teman kita pun akan berbuat buruk kepada kita, balasannya akan buruk juga. Maka dari itu, bersikaplah baik kepada teman kita di lingkungan sekolah. Selanjutnya di halaman 72. Setelah bermain bola, Nina mencuci tangan. Bola yang terjatuh ke tanah dapat terkena kotoran. Nina mencuci tangan menggunakan sabun. Lalu ia beristirahat sejenak sehingga tidak berkeringat. Setelah itu Nina mandi membersihkan tubuh. Nina rajin merawat kebersihan untuk menjaga kesehatan tubuh. Nina tahu pentingnya kesehatan. Jika kita sakit, kita tidak bisa bermain. Cara menjaga kesehatan tubuh antara lain mencuci tangan sebelum makan dan mencuci kaki sebelum tidur. Kita perlu mandi setiap pagi dan sore. Kita juga perlu menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Jagalah kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita. Tidak lupa mencuci tangan sebelum makan. Karena mungkin sebelumnya adik-adik dari luar melakukan kegiatan, memegang bola, bermain lumpur, bermain yang lain, maka debu akan menempel pastinya di tangan kita. Ketika kalian sudah memasuki rumah, cucilah kaki dan tangan kalian supaya lingkungan di rumah menjadi bersih dan sehat. Kita lanjutkan materinya di halaman 73. Di kamar mandi banyak benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Bak mandi menyerupai bentuk kubus. Nih, bak mandinya ya. Kotak sabun yang kecil ini menyerupai bentuk balok. Banyak benda berbentuk bangun ruang. Ayo mempelajari berbagai bentuk bangun ruang. Perhatikan gambar berikut. Di kamar mandi banyak sekali bentuk bangun ruang. Salah satunya seperti cermin. Cermin ini berbentuk persegi panjang. Kemudian ubin berbentuk persegi. Dan bangun ruang tempat sabun berbentuk balok. Dan kloset tutupnya berbentuk lingkaran. Dan banyak lagi. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Tahukah adik-adik ini nama bangun ruangnya apa? Bangun ruang ini ketika adik-adik melihat ada bentuk bangun ruang seperti ini, namanya adalah primas segitiga. Primas segitiga. Adik-adik di sini akan mengetahui dan latihan menunjuk yang mana. Sisi atas, rusuk, sisi alas, titik sudut, dan sisi tegak. Sisi atasnya yang mana? Yang ditunjuk dengan panah. Sisi atas. Sisi alasnya yang ada di bawah. Kemudian sisi tegaknya ditunjuk sebelah kiri. Sisi tegak kanan, kiri, atas, bawah. Titik sudutnya yang mana? Yang ditunjuk panah adalah B, E, A,
C, F, D. Sama ya. Titik sudutnya yang mana? B, A, C, E, F, D. Kemudian rusuknya yang mana? Rusuknya seperti pada bangun datar itu adalah ruas ya, ruas garis. Nah, rusuknya sebelah luar, paling pinggir. CF misalkan, itu adalah rusuk. FD, DE, EB, BA, AC. Nah, rusuk. Kemudian coba perhatikan gambar selanjutnya. Gambar apakah ini? Gambar bangun ruang apakah ini namanya? Prisma segi 5. Ya, ingat ya adik-adik ya. Jika adik-adik menemukan bangun ruang seperti ini namanya prisma segi 5. Dan adik-adik juga akan mengamati yang mana saja sisi atas, sisi tegak, sisi alas, titik sudut, dan rusuk. Sisi alasnya yang mana? Yang ada tanda panah merah. Atas, alas, samping kanan, samping kiri, kemudian depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisi tegaknya 7 ya. Jika dihitung. Kok bisa Bu yang mana saja sisinya? Ketika ditanyakan sisi atas, sisi samping kanan kiri, depan, sisi belakang 2, 1, 2, kemudian bawah. Rusuknya yang mana? Ruas garisnya BC, CD, AB, AF, FJ, IJ, GH, IH, JE, ED, EA. Banyak ya, banyak sekali. Rusuk prisma segi 5. Titik sudutnya juga banyak. B, C, D, E, A, G, H, I, J, F. Ya, adik-adik harus ingat letak sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Dan di halaman selanjutnya, di halaman 74, kita lanjutkan mengenal nama-nama bangun ruang, bangun datar. Bangun ruang. Yang di sebelah kiri ini namanya adalah 5 segi 3. 5 segi 3. Rusuknya yang sebelah mana? AT. Kemudian TC, TB, AB, BC. Tidak terlalu banyak ya. Kemudian AC. AC itu adalah rusuk dari segi 5 segi 3. Sisinya yang mana saja? Ada sisi sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah samping, dan bawah. Ada berapa? Ada 3 juga. Kemudian titik sudutnya ada berapa? A, C, T, A. Ada 4. A, B, C, T. Ada 4 titik sudut. Kemudian selanjutnya, gambar selanjutnya yang di sebelah kanan. Apa nama bangun ruang ini? Namanya adalah 5 segi 4. 5 segi 4. Oke. Diingat ya, ini adalah 5 segi 4. Rusuknya yang mana saja? Ada AT, AD, DT, TC, TB, AD, DC, BC. Rusuk atau ruas garisnya ya.
Kemudian sisinya yang mana saja? Ada sisi bawah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1 bawah, 2 bawah, depan di sini, kemudian di belakang dan di antara A, T dan D sisinya. Kemudian titik sudutnya yang mana saja? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Bisa dipahamin ya adik-adik semuanya. Jangan dilupakan. Diingat dan dilatih di rumah yang mana saja rusuk, titik sudut, sisi, dan lain-lain. Nah, adik-adik semuanya, coba adik-adik buka bukunya halaman 74, latihan soal nomor 3. Terdapat beberapa macam bangun ruang. Di sini adik-adik akan menentukan banyak sisinya berapa, rusuknya berapa, dan titik sudutnya berapa. Misalkan gambar yang pertama ini, berapa banyak sisinya? Bagaimana cara menghitungnya, Bu? Harus teliti ya. Yang mana saja? Coba perhatikan. Sisinya yang ada di dalam. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi yang mana saja? 1, 2, 3, belakang 4, 5, 6 di bawah. Bawah, atas, depan, belakang, samping, kanan, kiri. Jadi ada 6 sisi. Kemudian gambar yang kedua, yang mana saja sisinya dan ada berapa? Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Depan ada 2, belakang 1, 3, 4, kanan kiri 5, atas bawah 6, 7. Bawah ya. Yang kemudian yang berikutnya. Dan gambar yang ini banyak sisinya ada 6. Dan yang terakhir banyak sisinya ada 7. Yang mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Ulangin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ruang. Adik-adik harus teliti. Banyak rusuknya berapa? Gambar yang ini ada 10. Hitung ya. Coba dihitung di rumah yang rusuknya itu adalah ruas garis maksudnya. Ada 10. Yang ini ada berapa banyak rusuknya? 14. Dan yang ini 15 rusuknya. Dan yang terakhir 12 rusuk. Banyak titik sudutnya ada berapa? 8. Kemudian ini 10. Dan ini 10. Dan ini 7. Adik-adik sudah paham kan? Yang mana titik sudut, rusuk, dan sisi. Coba adik-adik berlatih menunjuk dan sambil menghitung berapa jumlah masing-masing sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Samakan dengan yang Ibu sampaikan atau beritahu tentang sisi rusuk, titik sudut pada bangun ruang tersebut.